Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Roshid. NIM PPG saya 200010391027208. Nomor ujian saya 20211029939. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2021. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya bertugas di SD Muhammadiyah 11, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Praktik pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran daring kelas 4, tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Ini adalah bukti pendaftaran saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Fahmi, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fahmi, semoga dengan berdoa Ustadz bisa menyampaikan ilmu dengan mudah dan kalian bisa menyerap ilmunya juga dengan mudah. Oke, semuanya cari posisi ternyaman duduknya. Pandangan ke depan, fokus. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Sebentar, Ustadz akan share screen terlebih dahulu. Yang hadir hari ini jangan lupa nanti mengisi absensinya di Google Form yang sudah Ustadz share di WA grup orang tua kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9. Kekayaan Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Ya, tuh. Kemudian nak, kita sebagai manusia, bisakah hidup tanpa adanya matahari? Bisakah kita hidup tanpa adanya air? Tidak bisa. Nah, matahari, air, angin itu termasuk sumber energi di bumi ini. Ustadz akan tayangkan video berikut. Silakan diamati nggih. Pentingnya salah satu sumber energi. Uma, Rara takut sama kuman. Kuman? Kalau Uma nggak takut, Ra. Karena Uma punya cara ampuh untuk lawan kuman. Uma, ajarin Rara dong, biar bisa lawan kuman. Oke. Cuci tangan, cuci punggung tangan, salah jari, tangan kanan dan kiri, jangan lupa kuku lalu bilas, jangan anduk atau tisu, cuci tanganmu. Wah, tangan Rara jadi bersih, Uma hebat. Nah, anak-anak, video siapa tadi barusan? Rara.
dan Rara. Rara. Nusa dan Rara ceritakan akan pentingnya apa? Kebersihan. Kebersihan. Salah satu protokol kesehatan kita ketika masuk atau ke dalam suatu ruangan harus mencuci Tangan. tangan. Mencuci tangan menggunakan apa? Sabun. Sabun dan Air hangat. air. Betul. Sabun dan air. Nah, sekarang Ustaz share screen. Nah, ini air. Ini tangannya Rara sedang mencuci tangan. Nah, kira-kira nak, dari manakah air itu berasal? Nah, ini yang gambar yang kedua ini, yang ada air mengalir ini, berarti airnya berasal dari mana? Berasal dari sumber mata air. Kalau sumber mata air itu berarti semua benda atau sesuatu yang dapat menghasilkan air. Kalau sumber panas berarti maksudnya apa? Yang menghasilkan apa? Panas. Panas. Nah, sumber mata air di slide selanjutnya, sumber mata air segala sesuatu yang dapat menghasilkan air. Sumber panas berarti segala sesuatu yang menghasilkan panas. Energi berarti segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, anak-anak tahu apa itu energi? Krik 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 krik. Coba dilihat gambarnya Rara ini. Rara, bisakah Rara bersepeda dengan Kak Nusa atau berkegiatan yang lain tanpa makan terlebih dahulu? Bisa. Berarti Rara membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Nah, makanan ini menjadi sumber energi buat Rara. Berarti energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan pekerjaan, kegiatan, atau usaha. Betul. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, ini contohnya. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke. Kemudian, apa saja yang termasuk sumber energi di bumi ini? Ini tadi Ustadz ambil contoh adalah Rara mencuci tangan berarti air. Apakah air sama dengan matahari, angin, dan minyak bumi? Enggak. Sama atau enggak? Bisa menghasilkan energi atau tidak? Bisa. Bisa. Matahari ini yang menyinari kita. Angin bisa menghasilkan listrik loh ya. Minyak bumi, mobil ayahmu, sepeda motor ayahmu kalau nggak ada bensin bagaimana? Ya kan? Nah, berarti air sama seperti matahari, angin, dan minyak bumi menjadi sumber energi di muka bumi. Coba sekarang Ustadz bagi kelompok, Mas Brady kelompok air, Mas Fahmi kelompok matahari, Mbak Jihan kelompok matahari, Mbak Joyce kelompok angin, Mbak Valari kelompok angin. Tugasnya kalian membuat peta konsep tentang energi tadi sesuai namanya. Misalnya Mbak Jihan dan Mas Fahmi tadi kebagian matahari. Berarti manfaat matahari untuk manusia itu apa? Silakan ditulis di buku tulisnya sebentar. Tapi cara nulisnya seperti ini. Lingkaran besar, tuliskan judul. Lingkaran kecil, tulis subtema. Sambung dengan garis. Lingkaran besar, lingkaran kecil, kini tersambung. Ayo, kita belajar dengan peta konsep, semua jadi mudah. Tadi tulis di tengahnya, misalkan air.
tulis air di tengah, kemudian dilingkari, kemudian tarik garis manfaatnya air untuk apa. Begitu juga matahari, tulis di tengah, matahari dilingkari, terus tarik garis manfaatnya apa. Itu ya, begitu juga untuk angin. Silakan dikerjakan. Sampun. Belum, Pak. Sampun. Ampun. Jadi nanti seperti ini. Air dalam lingkaran, kemudian manfaatnya apa, 1, 2, kita hanya buat 2 saja manfaatnya. Oke, semuanya tunjukkan ke kameranya nak. Lagi nak sama-sama. Oke, sip, makasih. Coba Mas Fahmi tadi matahari ya. Matahari fungsinya untuk apa saja Mas Fahmi? Menumbuhkan tanaman dan membantu mengeringkan batu yang basah. Apa yang pertama? Menumbuhkan tanaman. Menumbuhkan tanaman dalam kegiatan fotosintesis. Mbak Nindi, fungsinya angin untuk apa Mbak Nindi? Untuk memberikan kesejukan. Kesejukan, oke. Angin sepoi-sepoi. Oke anak-anak, itu sumber energi dan manfaatnya. Kemudian di dalam lingkungan kita, kalian sekarang berada di lingkungan mana? Lingkungan sekolah atau lingkungan rumah? Rumah. Nah, kalian sekarang berada di lingkungan rumah. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan lingkungan itu? Tempat apa? Tempat berada. Tempat di mana kita berada. Ini rumahnya Nusa dan Rara. Berarti Nusa dan Rara berada di lingkungan apa? Kampung. Lingkungan rumah atau lingkungan kampung, gangnya, betul. Nah, berarti lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Ya kan? Kalau orang yang bekerja di perkotaan berarti kerjanya kantoran. Kalau orang yang kerjanya tempat tinggalnya di lingkungan desa berarti pekerjaannya petani. Kalau yang di lingkungan pantai berarti nelayan. Berarti mempengaruhi apa tidak itu lingkungannya? Iya. Iya kan? Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, tadi Nusa dan Rara tinggal di perkampungan, di perkotaan. Kemudian si Rara ini mimpi, dia pergi ke padang pasir, tersesat di sana. Menurut kalian, Nusa atau Rara bisa nggak hidup di sana, di padang pasir? Enggak, karena tidak ada minum. Karena nggak ada minum. Oke, kemudian tugas kalian sekarang silakan diambil buku tulisnya dan pensilnya. Apa manfaat lingkungan bagi manusia? Sama cara mengerjakannya dengan peta konsep. Apa manfaat lingkungan bagi manusia? Nah, seperti ini peta konsepnya. Manfaat lingkungan bagi manusia. Berapa, Pak? Ayo, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, sudah tidak kelompokan lagi. Sudah, Us. Silakan ditunjukkan ke kamera semua, nak, sama-sama. Pantai membuat garam, nangkap ikan. Tempat hidup pinter Mbak Nindi. Satunya apa Mbak Nindi itu? Bersosialisasi. Pinter bahasanya, tempat bersosialisasi. Jadi fungsi lingkungan itu adalah yang pertama sebagai tempat tinggal. Betul, sebagai tempat hidup Mbak Nindi tadi. Kemudian yang kedua sebagai tempat bekerja. Betul Mas Fahmi tadi, kalau di pantai berarti mencari ikan, mencari garam. Betul. Kemudian anak-anak, lingkungan sudah disediakan Allah begitu indahnya. Kita disediakan fasilitas matahari, air, angin, sumber energi. Lingkungan kita sudah nyaman. Tapi kadang-kadang ada manusia yang tidak memanfaatkan lingkungan dengan baik.
seperti yang terjadi dalam video ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, masih aja ada orang buang sampah di kali. Kan jadi banjir kalau gini. Liputannya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi pemicu banjir. Untuk itu, diperlukan gerakan untuk menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Wah. Bisa selesai. Oke. Terus ada Rara sedang peduli lingkungan. Bencana apa tadi yang terjadi waktu Nusa dan Rara? Banjir. Nah, banjir berarti kan manusia tidak memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Kalau terjadi banjir, Nak, kira-kira yang dimintai informasi itu siapa? RT. ART bisa. Kemudian yang lainnya? Petugas kebersihan bantaran kali bisa ditanyai kan? Bisa. Nah, coba sekarang anak-anak kalian membayangkan wawancara dengan petugas kebersihan bantaran kali. Kemudian sekarang silakan membuat daftar pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan untuk petugas kebersihan bantaran kali. Seperti di layar ini. Mewawancarai tenaga kebersihan bantaran kali di perkotaan dengan menggunakan apa, siapa, kapan, mengapa. Oke, sekarang misalkan Ustadz jadi narasumbernya sebagai petugas kebersihan bantaran kali dan kalian sebagai wartawan yang menanyakan kepada Ustadz. Dimulai dari Mbak Meme, silakan membuat pertanyaan apa? Apakah masyarakat masih membuang sampah sembarangan, Pak? Oh, iya, masyarakat itu masih membuang sampah sembarangan, Nak. Makanya sampai terjadi banjir seperti saat ini. Pertanyaan pertama sudah. Kemudian Mbak Nindi, silakan bertanya. Kapan mulai terjadinya banjir? Iya, Nak, biasanya ketika musim hujan itu awal-awal enggak banjir, tapi kalau sudah bulan kedua gitu kejadian banjir, Nak. Dan akhirnya sungainya meluap, begitu, Nak. Jelas ya, Nak Nindi ya? Oke, Mbak Jihan, gilirannya. Apakah Bapak sudah ada rencana untuk kerja bakti membersihkan sampah bersama warga? Biasanya kerja baktinya itu dikoordinir sama pejabat lingkungannya, RT RW. Kemudian kapan dilaksanakan, kami dihubungi dan kami membantu warga untuk membersihkannya. Begitu, Nak. Selanjutnya Mas Fahmi. Apa penyebab banjir terjadi, Pak? Nah, itu kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan. Mas Grady, pertanyaannya? Menurut Bapak, seberapakah pentingkah kebersihan sungai bagi kehidupan? Masya Allah, pertanyaannya bagus. Kebersihan sungai sangat penting sekali. Air sungai sangat mempengaruhi air tanah. Kalau sungainya kotor, maka air tanahnya juga akan ikut tercemar dari baunya dan warnanya. Jadi kebersihan air sungai, apalagi yang ada ikannya, masih ada makhluk hidupnya, itu harus kita jaga. Yang perlu diperhatikan, Nak, dalam membuat
daftar pertanyaan wawancara itu adalah, bentar Ustadz share screen dulu. Kata baku adalah sebuah kata yang telah sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah ditentukan. Contohnya, kata tidak baku. Tadi yang diwawancarai adalah petugas kebersihan. Mari ngono sok-sok gaul. Halo bro, ya apa lagi kali ini? Nah, itu nggak baku dan tidak sopan. Maka gunakan kata baku yang resmi dan menggunakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak, bagaimana kabar Anda? Bagaimana Anda membersihkan sungai ini? Nah, itu ya. Itu terkait kata baku. Jadi membuat pertanyaan harus lihat kata baku kemudian kesopanannya. Tuh. Kemudian anak-anak untuk hari ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ini LKPD-nya ada 3. Yang pertama yaitu mengamati benda-benda perubahan energi yang terjadi. Misalkan lampu lalu lintas, di atasnya ada platnya, itu ada besinya, itu menggunakan asal sumber energinya dari mana, kemudian perubahan apa yang terjadi. Kincir angin, kemudian televisi asal sumbernya dari mana, kemudian perubahan energi yang terjadi apa. Itu ya LKPD 1. Kemudian ini LKPD 2, mengamati daerah sekitarmu tentang pekerjaan seseorang. Bebas. Ustadz kasih contoh nomor 1, tukang becak. Tukang becak itu menghasilkan apa? Benda atau non benda? Ternyata kan nggak ada bedanya, berarti non benda. Misalnya pembuat tempe. Pembuat tempe itu berarti menghasilkan benda atau non benda? Benda. Ya, tempenya kelihatan ya, itu silakan dicari 5 saja. Kemudian LKPD yang terakhir ini, membuat kalimat penutup wawancara. Itu sudah ada jawabannya. Baik nak, semoga bermanfaat ya. Berarti pewawancara ini penutupnya bagaimana kalimatnya. Kemudian pewawancara ini ada jawabannya sama-sama. Waalaikumsalam. Berarti pewawancara ini kalimatnya bagaimana. Itu ya. Oke. Itu untuk LKPD. Kemudian hari ini juga ada tes sumatif yang ada di Google Form. Sudah Ustadz share di WA grup orang tua kalian masing-masing. Nanti dilihat, ditanyakan ke orang tuanya. Nah, anak-anak, hari ini kita tadi belajar apa saja? Yang pertama, sumber energi dan pemanfaatannya. Kemudian yang kedua, Tentang lingkungan. tentang lingkungan, pinter. Yang ketiga tentang apa? Wawancara. Tentang wawancara, pintar. Sumber energi, matahari, fungsinya menyinari bumi, panel surya untuk listrik, mengeringkan ikan asin, air, kebutuhan manusia, sarana transportasi. Nah, itu. Kemudian untuk lingkungan, manfaat lingkungan yang pertama sebagai tempat bekerja tadi, kemudian sebagai tempat mencari makan, sebagai tempat tinggal. Yang ketiga, konsep wawancara. Nah, ini berapa kali biasanya membersihkan sungai ini, Pak? Mengapa bisa sampai terjadi luapan sungai? Nah, ya, ini untuk rangkuman dalam bentuk peta konsep. Sekarang kita akan bermain ingatan warna. Sekarang silakan dihafalkan. Warna merah itu sumber energi, segala sesuatu yang menghasilkan energi. Warna hijau, sumber energi di bumi, ada matahari, air, angin, dan bahan bakar fosil. Hitam, manfaat lingkungan, yaitu tempat hidup dan tempat bekerja. Warna kuning, narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Silakan dihafalkan terlebih dahulu, Ustadz beri waktu 5 menit. Sudah? Siap?
Sudah. Oke, Ustadz stop screen ya. Siap. Ustadz menyebutkan warna merah. Sumber energi. Sumber energi. Apa yang sumber energi? Kalau yang menghasilkan energi. Pintar. Ustadz menyebutkan warna hijau. Sumber energi di matahari. Sumber energi di bumi apa saja? Matahari. Matahari, bumi, dan bahan bakar fosil. Matahari, air, dan bahan bakar fosil. Kemudian hitam. Manfaat lingkungan. Apa saja manfaat lingkungan? Tempat itu. Pintar. Pusatnya bidang kuning. Narasumber apa pengertiannya? Orang yang memberikan informasi. Oke. Sekarang Ustadz tanya satu persatu. Coba mulai dari Mbak Meme. Warna hitam Mbak Meme. Manfaat lingkungan Oke, apa manfaatnya? sebagai tempat hidup dan sebagai sumber makanan. Pintar. Mbak Lindi, warna kuning. Narasumber, Apa yang maksud narasumber? orang yang memberikan informasi. Pintar. Mbak Anissa, warna hijau. Sumber energi di bumi. Apa saja? Matahari, air, angin, bahan bakar. Pintar. Mas Fahmi, merah. Sumber energi. Apa yang dimaksud sumber energi? Segala sesuatu yang menghasilkan energi. Pintar. Anak-anak, dari yang kita pelajari hari ini, apakah ada kesulitan? Ada yang belum paham? Enggak. Sudah, oke, sip. Untuk minggu depan kita tetap masih belajar tentang energi dan wawancara. Kemudian itu tapi lebih masuk lagi, lebih fokus ke dalam. Kemudian ini yang terakhir pesan Ustadz, pandemi COVID-nya kemarin ada razia di Suramadu dan beberapa daerah sedang meningkat. Maka kalian harus waspada, keluarga kalian tetap pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak. Mas Fahmi silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. SD Mukhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.